Anjing gondok itu sebenarnya bermacam-macam, Mas. Ada 3 kriteria, ada 3 spesies ya. Ada yang bisa di sayur, ada yang tumbuh di tanah, ada yang terapung. Yang terapung itulah yang kita gunakan, yang bisa digunakan, seperti di Rawapening. Anjing gondok itu adalah tanaman pengganggu, gulma. Kalau terlalu banyak itu sangat mengganggu, tapi kalau dihabiskan nanti populasi ikan, perkembangan ikan yang ada di dasar itu akan kurang, karena itu juga untuk pertumbuhan ikan kalau anjingnya terbatas. Eceng gondok atau Eichhornia crassipes merupakan tumbuhan air yang dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Sehingga, tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Tumbuhan ini akan menjadi ancaman jika dibiarkan berkembang biak liar, dan juga menjadi ancaman jika dihabiskan. Eceng gondok bukan tanaman asli Indonesia, namun berasal dari Amerika Selatan. Tanaman ini masuk ke Indonesia pada tahun 1894 sebagai tanaman hias di Kebun Raya Bogor. Hingga saat ini, penyebaran eceng gondok sudah menguasai hampir seluruh danau dan sungai di Indonesia. Salah satunya di Rawapening. Hamparan tanaman eceng gondok hampir menutupi sebagian besar permukaan danau alami Rawapening. Keberadaan eceng gondok tersebut merupakan ancaman besar bagi kelangsungan ekosistem kawasan Rawapening karena tumbuhan ini telah menutup hampir 47% luasan danau dan mengakibatkan degradasi lingkungan Rawapening. Pengendalian eceng gondok yang lebih praktis dan menguntungkan untuk Rawapening adalah dengan menggunakan cara mekanis, yaitu mengambil eceng gondok secara manual dan memanfaatkannya sebagai bahan baku kerajinan. Batang eceng gondok yang berasal dari Rawapening memiliki kualitas yang bagus, yaitu bersih, bentuknya yang memanjang, silindris, dilapisi serat yang kuat, dan lentur. Teksturnya yang unik dan alami menjadi alasan bahwa batang eceng gondok Rawapening bagus untuk digunakan sebagai bahan anyaman. Pak Wagino Sutrisno, ambil nih kencang gondoknya. Ini kan ambilnya gini, akhirnya bersih. Ini bersih. Ya sekitar berapa ya, 7 bulan, 6 bulan itu bisa dipanen. 1 hari bisa 6, 5 biasa. Kalau itu panjang-panjangan 5, kalau yang pendek-pendek dikit 6 bisa gitu. Oh, panjangnya sekitar 60 naik. Itu yang sudah itu yang saya ikat itu yang lebih panjang lagi. Ya, dijemur di sana nanti buat kerajinan di Jogja. Belum masih basah itu satu ikatan 16.000, 15.000 gitu. Berangkatnya dari rumah ya sekitar jam 6 lah, jam 5 gitu. Kalau enggak jalannya enggak sulit itu kadang-kadang jam 2, jam 1 sudah pulang. Kendalanya itu ya jalannya itu sudah kandas itu enggak bisa jalan. Kalau kendalanya biasanya sini buka, enggak buka, nutup bengoknya itu. Biasanya jalannya kan sini sana enak, ini kan baru nutup aja.
Ambilnya dari Rawapening. Jualnya kiloan, Mas. Ada yang ngambil. Tani nanti diambil sama itu penjual. Dikirim di Jogja per kilo. Kilo 350. Terus Adi. Tarik. Majalah dinding minggu. Jogja. Itu bok ranjang. Ya, nama saya Pak Slamet, terkenal dengan Renita Enceng Gondoknya. Alamatnya ada di Dusun Demakan, RT 3 RW 11, Desa Banyu-Biru, Kecamatan Banyu-Biru, Kabupaten Semarang. Nama usaha saya Renita Enceng Gondok. Renita itu nama depan dari anak saya. Saya berkecimpung dalam pembuatan kerajinan dari bahan baku enceng gondok. Saya memulai merintis di tahun 99. Saya sudah menjadi juara umum lomba kreativitas khas Kabupaten Semarang. Terus mulai tahun 2000 kita fokus diterjun ke kerajinan. Saya dari dulu waktu sekolah di SD itu saya senang yang namanya kerajinan. Yang kedua, saya melihat potensi yang ada di Rawapening. Enceng gondok itu ternyata yang memanfaatkan adalah orang luar selain di luar Rawapening. Cita-cita dari dulu saya menjadikan sentra kerajinan enceng gondok di sekitar Rawapening. Karena Rawapening tidak hanya terkenal danaunya, tidak hanya terkenal dengan enceng gondoknya, tidak hanya terkenal dengan mistis dari Rawapening, tapi juga harus terkenal dengan kerajinannya. Jadi selama ini kerajinannya masih belum terlihat. Dan dari dulu cita-cita saya seperti itu, dengan didukung adanya pemberdayaan masyarakat yang kita libatkan secara besar di sekitar Rawapening utamanya, agar enceng gondok yang dari Rawapening dengan satu hari hampir 10-15 ton diambil itu tidak keluar daerah. Jadi kita gunakan sendiri demi kemakmuran masyarakat sekitar Rawapening, dan nanti akan dijadikan sentra kerajinan enceng gondok di Rawapening. Dulu modal sendiri. Dulu tahun 99 awal punya modal yaitu tahun 99 saya mengikuti lomba kreativitas khas di Kabupaten Semarang. Kebetulan saya juara umum. Itu adanya kalau nggak salah sekitar 800.000 lah. Itulah modal pertama awal saya. Pertama kita sendiri, terus dibantu adik di keluarga. Tapi sekarang dengan ketekunan dan kesabaran saya mengajari atau melatih teman-teman yang ada di sekitar Rawapening, sekarang sudah ada 5 kelompok di 3 kecamatan sekitar Rawapening. Itu sekitar 35 orang. Nama saya Dani Iswanto, alamat Dusun Jambon, Desa Kebondowo, Kelurahan Banyu-Biru. Keseharian saya kerja di BRT, di transportasi. Cuma setelah pulang kerja saya kesini, terus ikut bantulah, ya cari ilmu lah yang penting. Kadang di sini bantu-bantu bikin apa, kalau Pak Slametnya lagi sibuk kita bikin bantu, ya kayak semacam bikin kotak box tisu, ya bantu bikin istilahnya awal ya istilah pola kayak dari kotak-kotak gitu, bantulah. Kalau anyaman sih sedikit-sedikit ya, cuma kalau pola, masalah pola pokoknya segala macam sudah bisa. Sangat membantu banget, soalnya mengurangi istilahnya pengangguran, kayak ya membuka lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Ya bagus lah pokoknya kalau kerajinan, apalagi di sini deket rawa kan, Rawapening, dari bahan bakunya sudah ada lah, kasarannya kan kayak gitu. Ya kalau produk yang lain seperti kan banyak sekali produk kerajinan yang bahan baku dari enceng gondok, tetapi kebanyakan bahan bakunya semua dari Rawapening. Kalau yang membedakan adalah variasi dari teman-teman yang saya ajari di klaster kerajinan enceng gondok di Rawapening, itu variasinya banyak sekali. Kalau ini ada beberapa ya, ada yang ini sekitar 40.000, ini 30.000, ini 20.000. Ini tas seperti ini 60.000.
ada tas ini 90.000 sampai 100. Ini tempat sampah, pot juga sekitar 50.000. Jadi macam-macam. Kalau untuk produk-produk yang fungsional seperti ini, saya kira mudah dipelajari, Mas. Seperti kursi dan lain sebagainya kan anyaman sama. Tapi yang termahal, yang tersulit itu kali ke kayak produk apa ya, pajangan ya, aksesoris rumah seperti kayak Harley, kayak kereta kencana dan lain sebagainya, itu sulit banget, harganya juga mahal banget. Jadi prosesnya seperti ini, kita mengambil beberapa ikat enceng gondok. Nah seperti ini. Setelah itu nanti kita akan memilah daripada encengnya, dari yang kecil, yang seperti ini yang kecil-kecil, pilah. Setelah itu nanti kita akan ke sana membuat cetakan, kita tempel di cetakan. Kita nempel di cetakan seperti ini, terus kita anyam. Ini sampai penuh di sini, nanti setelah kita anyam sampai penuh di sini. Nah, setelah itu kita lepas nanti di sini cetakan. Setelah jadi, baru kita proses bleaching di sini nanti. Kita bleaching untuk pemutihan. Kita menggunakan H2O2. Ini kita bleaching, kita oleskan ke semua permukaan. Setelah semuanya kena, kita jemur. Ini gunanya untuk menghilangkan kotoran serta agar lebih putih dan anti jamur juga. Terus proses selanjutnya setelah kering baru kita proses pengeliman. Ini lem kayu ya, lem putih, sama seperti tadi kita oles merata. Sudah semua, kita keringkan lagi. Ini sudah semua, sudah kering semua, baru proses finishing ya. Finishing menunggu kering betul, karena harus benar-benar kering ya finishingnya. Jadi finishing nanti soalnya menggunakan pakai semprotan, pakai kompresor. Jadi harus semua nanti bareng-bareng cara proses finishingnya. Sasaran pasar itu penting, jangan sampai kita salah bahwa produk itu produk untuk anak muda, sasarannya ke anak-anak, itu salah banget. Jadi kita memang ada sasaran untuk anak muda, ibu-ibu rumah tangga, dan istilahnya orang tua yang lebih tua, ada semua. Jadi kalau untuk anak-anak kita ada sih, tapi ada batasannya, seperti anak-anak SD untuk gantungan kunci dan lain sebagainya. Kalau orang tua sih lebih ke kursi-kursi santai atau yang di teras itu. Tapi kalau itu rumah tangga sih ada pot, ada kotak tisu, ada tempat aqua, dan lain banyak sekali. Anak muda ya kayak tas, kayak dompet, kayak dan lain sebagainya. Semua umur sebenarnya bisa menggunakan, banyak sekali ya Mas. Kalau inovasi itu timbul atau dapat kita misalnya dari konsumen, kadang kita juga membuka di YouTube, di apa. Terus kadang juga dari teman, tapi kebanyakan dari konsumen, mereka meminta produk custom, jadi produknya itu baru bagi saya, itu merupakan inovasi baru dan tanpa disengaja saya dapat dari konsumen. Setelah ada online, kalau dulu sebelum ada online kita lewat pameran, lewat menitip di tempat wisata, kadang kita juga jualan langsung, terus door to door kita harus ngetes ini. Kalau sekarang kita hanya lewat Facebook sama IG ya. Tapi reseller saya banyak yang masuk ke Shopee, ke Lazada dan lain sebagainya, seperti itu. Hotel juga kerjasama dengan ruangannya, istilahnya ada karpetnya, ada tisunya, ada sandalnya.
terus di tempat oleh-oleh. Kita pernah ke luar negeri juga untuk ekspor, tapi tidak langsung, lewat ke orang kedua ke Singapura. Dan rencana ini kemarin baru datang, kalau deal itu ke Eropa nanti. Tapi kita masih apa ya, masih agak ragu karena hawa di sana kadang sampai minus 0 derajat seperti itu. Jadi cuaca karenanya tidak bisa dengan lembab. Tapi kalau di AC nggak masalah. Lembab itu akan terjadi jamur, tapi prosesnya agak lama, tidak langsung maksudnya. Nah itulah, jadi ada sedikit kendala seperti itu. Coba serang sana. Oke, nama saya Asmi, profesi sebagai fotografer di studio KSW Studio. Kenapa saya memilih properti dari bahan eceng gondok? Karena itu hasil alam, dan kenapa saya gunakan karena lebih untuk zaman sekarang ini lebih stylish, minimalis, mengikuti zaman lah. Siap, 1, 2, ti. Dan 1, 2, ti. Sekarang yang utama adalah lebih ke SDM karena ini semua handmade, susah sekali sekarang mencari orang-orang yang telaten. Mereka lebih memilih ke pabrik, ke pertokoan dan lain sebagainya. Kalau untuk menjalankan satu usaha seperti ini dengan menggunakan tangan itu kayaknya agak sulit. Yang pertama, saya tidak bosan-bosan bagaimana kita sosialisasi pelatihan terhadap teman-teman semua, motivasi, pemberdayaan terhadap masyarakat. Saya sendiri yang ngajari, jadi tanpa lelah sampai sekarang. Terus yang kedua, memang kita butuh ketekunan, butuh kesabaran, bagaimana agar kerajinan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, terutama untuk para pengangguran yang ada di sekitar kita. Saya berharap, karena itu juga anjuran dari pemerintah, kurangilah plastik. Sekarang kita melihat sampah plastik, sampah yang pabrikan itu menggunung, kadang tidak bisa didaur ulang. Kembalilah ke alam, baik dari serat eceng gondok, pelepah pisang, mendong, pandan dan lain sebagainya. Itu akan sangat-sangat ramah lingkungan sekali. Harapan saya tidak akan mengganggu dan sangat tidak akan mengganggu kesehatan dari para bapak ibu semua, dari konsumen semua, dan itu harga juga lebih bersaing dengan produk-produk plastik yang itu menurut anjuran pemerintah sangat-sangat diharapkan sekali.